Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Karel Aditya Brian Saputra dengan NIM 2119103009. Wahimadani dengan NIM 211910201030. Safitriana dengan NIM 2117101101065. Luana Giva Citra Wijaya dengan NIM 211710101056. Muhammad Ibti Darmawan NIM 21191030111. Penegakan hukum di Indonesia untuk saat ini apakah bisa dibilang berdiri secara adil? Namun kenyataannya sampai saat ini bisa dibilang penegakan hukum di Indonesia masih belum cukup adil ditegakkan secara maksimal. Banyak ketimpangan yang terjadi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh banyak oknum penegak hukum. Tidak sedikit pula masyarakat kelas menengah ke bawah yang menjadi korbannya. Sudah bukan hal yang baru penegakan hukum di Indonesia yang kurang adil ini terjadi. Salah satu bukti contoh kasus yang terjadi adalah kasus Nenek Minah yang pernah viral pada saat itu. Nenek Minah adalah warga Dharma Keradenan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang dihukum karena dituduh mencuri 3 buah kakao di perkebunan rumpun saring Antan atau RSA. Peristiwa bermula ketika Nenek Minah dengan memanen kedelai di kebun rumpun sari Antan itu, dia melihat 3 buah kakao yang matang dan memetiknya untuk dijadikan bibit di tanah garapannya. Kemudian ada seseorang mandor dari perkebunan menegur dan bertanya perihal biji kakao yang tergeletak di pohon tersebut. Nenek Minah pun mengakuinya dan meminta maaf serta mengembalikan 3 buah kakao tersebut kepada mandor itu. Namun si mandor tidak memaafkan Nenek Minah, sehingga mandor menuntut Nenek Minah untuk diadili di pengadilan. Nenek Minah disangkakan melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pencurian. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang dipimpin oleh Muslim Bambang Lukmono juga berpandangan yang sama dan menyatakan bahwa Nenek Minah bersalah, sehingga Mbok Minah pun dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Kasus Nenek Minah merupakan salah satu kasus yang sangat miris bagi penegakan hukum di Indonesia. Bisa dibilang yang menjadi salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia terletak pada kualitas para penegak hukumnya sendiri, di mana masih rendahnya moralitas oknum penegak hukum mengakibatkan profesionalisme menjadi berkurang, terjadi ketidakmauan para penegak hukum. Moralitas sendiri sering pula menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum atau judicial corruption. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia terletak pada 3 faktor, yaitu yang pertama, integritas aparat penegak hukum, kedua, produk hukum, dan yang terakhir, tidak dilaksanakannya nilai-nilai Pancasila oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Analisis terhadap keseluruhan hasil penelitian berupa struktur hukum terhadap aparat penegak hukum menempatkan 70% di tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama, integritas aparat penegak hukum tersebut, yang kedua, rendahnya tingkat kinerja aparat penegak hukum, dan yang terakhir, tidak diaplikasikannya nilai-nilai Pancasila oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Analisis selanjutnya adalah keterpurukan hukum dari aspek kultur hukum. Kebiasaan-kebiasaan atau praktek suap menyuap merupakan kebiasaan dalam penegakan hukum di Indonesia. 87% responden dari 3 lokasi penelitian menyatakan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia belum bersih dari praktek suap menyuap. Lalu, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan di Indonesia? Yang pertama, pendidikan karakter. Pendidikan moral harus diberikan sejak dini. Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter sejak di bangku sekolah akan menimbulkan kesadaran dan kebiasaan untuk hidup jujur serta tidak berkompromi dengan tindakan yang berlawanan dengan kejujuran. Pendidikan yang sama tidak hanya berhenti di bangku sekolah, namun juga diberikan pada saat pembekalan bagi para calon aparat penegak hukum. Yang kedua, peningkatan kualitas seleksi aparat penegak hukum. Selain dengan pendidikan karakter sedini mungkin, cara menegakkan hukum secara berkeadilan di Indonesia adalah dengan membuat proses rekrutmen yang semakin ketat. Sebaiknya para calon aparat harus melalui beberapa tahap yang diperketat dengan tujuan untuk menguji tidak hanya kemampuan kognitif, tetapi juga karakter dan integritas. Cara mengatasi penegakan hukum yang berkeadilan adalah melakukan praktik penegakan hukum yang tidak memihak. Dalam UUD 1945, pasal 27 ayat 1 mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan keadilan yang layak atau sesuai di depan hukum. Hal ini menunjukkan warga negara Indonesia berhak mendapatkan keadilan tanpa memandang ras, suku, golongan, dan budaya.
pemberian bantuan hukum. Hal ini perlu dilakukan untuk melakukan penegakan hukum yang adil, khususnya kepada masyarakat yang tidak mampu. Dengan dilakukannya pemberian bantuan ini, maka dapat dikategorikan sebagai penegakan hukum yang adil dan merata, khususnya kepada golongan yang tidak mampu. Selanjutnya adalah apresiasi kepada para penegak hukum. Apresiasi atau penghargaan ini diberikan kepada aparat penegak hukum diharapkan agar memotivasi mereka dalam melakukan kejujuran untuk menegakkan hukum yang ada di Indonesia agar adil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.